Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kami ingin menampilkan analisis laporan keuangan dari PT Alam Sutera Realty Tbk dari tahun 2017 sampai 2019 oleh kelompok 4. Anggota kelompok 4 yaitu Rania Azahra, Widya Evita Mulyasari, Rahma Wigati, Sri Ningsih, Siti Nurlaila, Mutia Ramadhani Indra Kesuma, Dedi Wilson, dan Betty Cahayaningtyas. Di sini kami menampilkan ikhtisar keuangan dari PT Alam Sutera Realty Tbk dari tahun 2017, 2018, 2019 yang terdiri dari laba rugi konsolidasi, neraca konsolidasi, dan rasio keuangan. Analisis laporan penjualan PT Asri terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Analisis penjualan PT Asri pada tahun 2007 adalah sebesar Rp3.917.107. Kemudian pada tahun 2018 penjualannya meningkat sebesar Rp3.975.258. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis sebesar Rp3.475.677 yang membuat perusahaan itu tidak ideal bagi investor. Analisis laporan keuangan PT Alam Sutera Realty Tbk terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Analisis disertakan berdasarkan laba bersih pada tahun, jumlah laba rugi komprehensif. Di tahun 2017, pada tahun 2017, jumlah laba bersih analisa dapat disertakan sebuah ideal. Dapat dikatakan jika dalam penjualan dan laba tumbuh nilai sebesar Rp1.037.950.000.000. Di tahun 2018, pada tahun 2018, jumlah laba bersih analisa dapat disertakan tidak ideal. Bisa dikatakan jika penjualan dan laba menurun nilai sebesar Rp578 miliar. Di tahun 2019, pada tahun 2019, jumlah laba bersih analisa dapat disertakan sebuah ideal jika dalam penjualan dan laba tumbuh nilai sebesar Rp1.10.803.000.000. Jadi jumlah dalam laba bersih kita dapat dilihat di mana jumlah yang paling besar di tahun 2017. Jadi makin ke tahun perusahaan ini mengalami penurunan sehingga dapat jumlah laba bersih di mana pada tahun 2019 perusahaan ini mendapatkan sebuah mengalami peningkatan tidak terlalu besar. Posisi keuangan perusahaan. Posisi modal inti dalam kurung ekuitas, posisi utang perusahaan, liabilitas, posisi aset perusahaan, akses. Posisi modal inti atau ekuitas PT Asri Tbk dalam juta, tahun 2017 Rp8.572.692, pada tahun 2018 Rp9.551.357, dan pada tahun 2019 Rp10.562.220. Jadi total ekuitas terlihat meningkat pada tahun 2018 dan tahun 2019. Hal ini ideal bagi investor karena ekuitas terus bertumbuh. Dapat dilihat di posisi utang perusahaan atau liabilitas. Lihat grafiknya. Di situ tertera dari tahun 2017 ke 2019. Total liabilitas PT Asri Tbk tahun 2017 adalah Rp12.155.739.000.000. Sementara tahun 2018 adalah Rp11.369.568.000.000. Tahun 2019 sebanyak Rp11.332.052.000.000.
total liabilitas terlihat menurun pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini sebenarnya ideal bagi investor karena posisi utang terjaga relatif stabil. Namun, dilihat dari total ekuitas yang lebih kecil daripada liabilitas dari 3 tahun tersebut, maka membuat kondisi ini tidak ideal bagi investor. Posisi aset perusahaan PT Alam Sutra Realty Tbk dalam juta tahun 2017 20.728.430 perak, tahun 2018 20.890.926 perak, tahun 2019 21.894.272 perak. Total aset terlihat meningkat pada tahun 2018 dan 2019. Rasio profitabilitas dan kinerja perusahaan yaitu ada 3. Ada rasio lancar, rasio leverage, dan return of equity. Analisa keuangan PT Alam Sutra Realty Tbk dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berdasarkan rasio likuiditas, rasio lancar. Pada tahun 2017 bisa lihat di sini. Persentase mengalami penurunan sebesar 61%. Pada tahun 2018 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan, persentase tetap sebesar 61%. Pada tahun 2019, persentase mengalami peningkatan sebesar 2%. Jadi, total keseluruhan persentase sebesar 63%. Namun, rasio likuiditas tidak ideal karena belum memenuhi persentase yang ditentukan sebesar 131%. Analisa keuangan PT Alam Sutra Realty Tbk dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berdasarkan rasio net profit atau margin laba bersih. Tahun 2017 bisa dilihat di sini. Pada tahun 2017 net profit PT tersebut ada sekitar 35%. Tahun 2018 pada tahun 2018 turun 11%, jadi total keseluruhannya menjadi 24%. Tahun 2019. Pada tahun 2019, net profitnya naik menjadi 29%, bertambah hanya 5% dari tahun sebelumnya. Singkatnya, jika dilihat dari laba bersih yang persentasenya di atas 10%, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menetapkan harga produk dengan benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Rasio leverage atau rasio utang. Rasio utang pada tahun 2017 sebesar 12.155.739 perak, yaitu sebesar 59%. Rasio utang pada tahun 2018 sebesar 11.339.568 perak, yaitu sebesar 54%. Rasio utang pada tahun 2019 sebesar 11.332.52 perak, yaitu sebesar 52%. Rasio utang terlihat menurun. Hal ini dikarenakan jumlah utang pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup drastis dan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Namun rasio utang bisa dikatakan ideal karena sudah memenuhi persentase yang ditentukan. Hal ini cukup menarik bagi kreditor sehingga perusahaan dapat lebih mudah untuk menambah dana pinjaman jika diperlukan. Analisa keuangan PT Alam Sutra Realty Tbk pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Berdasarkan rasio profitabilitas dan kinerja perusahaan berdasarkan return on equity. Return on equity pada tahun 2017 sebesar 7% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 2%. Di tahun berikutnya, pada tahun 2019, return on equity tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan. Artinya,
Return on equity tidak ideal karena kurang dari 15%. Dari analisa-analisa di atas, kami memberikan kesimpulan bahwa setelah menganalisa laporan keuangan PT Alam Sutera Realty Tbk, maka perusahaan tersebut saat ini tidak ideal untuk investor, meskipun harus ditelaah lebih lanjut dari sisi selain laporan keuangan, seperti karena kondisi pandemi dan lain sebagainya. Demikian sedikit presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.